teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wanda dari Citra Garden Serpong. Ini adalah episode pertama dari Ciputra Talk. Di Ciputra Talk kita akan mengundang tamu-tamu spesial dan membicarakan seputar properti dan juga KPR. Di episode kali ini kita kedatangan tamu dari Bank BCA nih. Penasaran kan? Kita mau ngebahas soal apa aja? Yuk langsung aja. Pak Ade udah nyampe nih di marketing galeri kita. Kita langsung aja nih nanti tanya-tanya sama Pak Ade. Pak. Hai Bu Wanda. Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Terima kasih udah datang ke Citra Garden Serpong ya Pak ya. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama teman-teman sekalian. Boleh ya Pak? Ya. Kenalkan, nama saya Ade Lukito. Saya Vice President dari Consumer Loan Bank BCA. Gimana Pak Ade tadi perjalanan ke sini? Perjalanannya cepat Bu, karena aksesnya ternyata bagus ya. Pak, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya sama teman-teman sekalian juga. Kita mungkin nanti ngobrol-ngobrol sambil saya mau tanya-tanya sedikit nih dan minta-minta tips lah sama Pak Ade gitu ya buat teman-teman semuanya yang pengajuan KPR, APR itu apa aja yang harus dipersiapkan. Yuk Pak, kita langsung aja. Nah, teman-teman semua, mumpung Pak Ade ada di sini, kita hari ini mau kepoin Pak Ade dan mau nanya-nanya ya Pak ya. Boleh ya Pak? Boleh dong Bu. Nanti juga boleh kasih tips ya Pak untuk teman-teman sekalian yang mau pengajuan KPR di Citra Garden Serpong. Pak, pertama alasannya kenapa sih bank itu mau kerjasama sama Citra Garden Serpong Pak? Kira-kira apa sih yang dipertimbangin Pak? Ya kalau Citra Garden Serpong begitu dengar nama Ciputra Group, ya pasti kita tahu sang pelopor properti di Indonesia yang sudah terkenal dengan reputasinya yang sangat baik dalam mengembangkan udah lebih dari 100 proyek perumahan, apartemen, dan proyek properti lain di Indonesia ya Bu. Jadi secara reputasi kita sebagai bank maupun dari kacamata konsumen udah nggak akan meragukan lagi. Baik. Terus Citra Garden Serpong Bu, tadi saya ngalamin juga datang ke sini kan. Ke stasiun kereta juga dekat sekali ke komuter line Cisauk. Ya, Cisauk itu kan stasiunnya sangat modern, besar dan sangat nyaman. Jadi untuk kita yang sering ya di daerah pusat, daerah Tamrin, Sudirman juga sangat nyaman. Terus dari tol pun dekat ternyata. Hanya 10 menit ya tadi kalau saya benar, coba Pak. hitung dengan adanya tol Serpong Balaraja. Jadi sangat nyaman Bu. Iya. Tadi saya juga sempat keliling kan, Bu Wanda sempat ajak saya keliling ke show unit. Wah itu nyaman sekali ya, bahkan yang tanah luas 72 meter, satu lantai, tetap ada inner courtyard. Jadi buat kita yang sering di rumah ya, itu seneng banget ngelihat karena sirkulasi udara jadi bagus, ventilasi bagus, jadi bikin kita betah deh di rumah. Thank you ya Pak. Jadi kalau misalnya udah kerjasama sama Bank BCA nih, tentu udah bisa percaya dong ya sama reputasi dari satu developer ya Pak ya. Karena kan pasti melalui tahapan-tahapan yang cukup ketat gitu ya Pak ya untuk bekerja sama satu proyek apa enggak. Iya betul Bu Wanda. Pak Ade, ini kan sekarang lagi ngetren nih ya, maksudnya anak-anak muda gitu ya, kaum milenial, pasangan baru yang mau ngajuin KPR. Nah tapi teman-teman semua nih bingung nih Pak, karena banyak banget macam bunga KPR gitu ya. Kira-kira apa aja sih Pak macam-macam bunga yang sekarang ada di BCA? Dan kira-kira bagusnya untuk kaum milenial sama pasangan muda itu ngambil bunga yang seperti apa Pak? Oke, ya memang sekarang makin banyak milenial berminat untuk beli properti secara KPR. Apalagi di Citra Garden Serpong Pak, banyak pasangan muda sama milenial memang. Betul. Nah oleh karena itu kami di BCA mencoba untuk memberikan bervariasi pilihan Bu, kepada konsumen ya demi sebenarnya kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen untuk memilih. Jadi kalau sekarang BCA ada suku bunga fix 1 tahun 2,66%. Terus ada fix 2 tahun, ada fix di bawah 3% ya Pak ya bunganya ya. Ada fix 3 tahun juga 3,66%. Ada fix 5 tahun, fix 8 tahun sampai fix 10 tahun. Kita juga ada fix and cap. Fix and cap itu adalah suku bunga yang pada saat masa fixnya kita kunci di angka tertentu dan pada saat masa cap kita batasin juga. Maksimal sekian, walaupun bunganya floating, tapi kita sudah batasin dari awal. Oh, jadi walaupun floating ada batasnya, gitu ya. Jadi bukannya naik secara nggak karu-karuan gitu ya, nggak akan kaget ya? Bu, selama
periode cap tersebut. Tapi Selain itu, apakah bisa dikasih tahu Pak? Maksudnya capnya itu di berapa? Itu biasanya dikasih tahu nggak dari awal? kita kasih tahu dari Kasih awal. tahu ya. Ya. Oke. Selain itu kita juga ada bunga fix berjenjang, Bu. Jadi fix berjenjang dalam jangka waktu tertentu, pertama 3 tahun pertama, terus 3 tahun berikutnya, terus sampai lunas sampai 20 tahun. Karena BCA kan saat ini bisa memberikan KPR dengan jangka waktu kredit sampai maksimal 20 tahun. Ya Pak ya? Ya, Jadi artinya sampai 20 tahun bisa itu udah aman ya Pak ya? aman. Kita udah tahu perhitungannya seperti apa, itu udah pasti ya Pak? Sudah ada kepastian suku bunga yang akan konsumen dapatkan. Jadi kalau misalnya ada terjadi dampak ekonomi segala macam itu nggak ngaruh ya Pak Nggak ya? ngaruh, Untuk Bu. bunga fix berjenjang itu udah pasti segitu aja cicilannya. Betul. Oh gitu. Jadi semua variasi suku bunga itu memang kita buat ya supaya konsumen punya variasi pilihan. Jadi tergantung kebutuhan dan kenyamanan konsumen untuk pilih suku bunga yang mana. Tapi kita BCA berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Oke, mantap Pak. Berarti apa nih Pak tipsnya pilih bunga yang mana nih untuk kaum milenial di keadaan yang sekarang? Oke, kalau untuk kaum milenial sebenarnya akan lebih baik untuk pilih suku bunga yang menurut saya untuk sekarang itu lebih bagus pilih yang fix 3 tahun dengan suku bunga 3,66%. Nah, terus jangan lupa juga bahwa dalam rangka menyambut hari ulang tahun BCA yang ke-66 nanti di 21 Februari, BCA setiap tahunnya mengadakan event BCA Expoversary. Betul. Yang akan diadakan tanggal 23 Februari sampai 26 Februari secara offline. Dan 23 Februari sampai dengan 26 Maret secara online. Nah, jadi ada promo-promo khusus dong Pak berarti? Ada dong Bu. Jadi di KPR BCA ada promo khusus sampai dengan event Expo selesai 26 Maret kita berikan tambahan biaya asuransi jiwa, kita diskon 10%. Oh diskon? Kita berikan diskon 10%. Nah, ini kan teman-teman semua nih juga pengen tahu perjalanan sebelum ngajuin KPR ini seperti apa. Dan lagi ngetren nih Pak, BI checking gitu ya Pak ya, yang dibilang kan BI checking atau credit score ya biasa disebutnya. Nah, credit score yang seperti apa sih Pak yang bisa lolos untuk punya KPR di BCA Pak? Oke, berarti ini semacam tips ya untuk orang yang mau mengajukan KPR. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau di bank itu untuk yang tadi Bu Wanda bilang credit score, kita akan melihat dari dua aspek utama secara umum. Yang pertama adalah kemampuan pembayaran dari sisi konsumen, dan yang kedua adalah terkait legalitas atau jaminan. Karena kita KPR, bank pasti akan mengikat jaminan berupa sertifikat rumah yang dibeli tersebut. Nah, kalau untuk pembayaran, ya tentu nanti akan dihitung berapa besar dari penghasilan yang bisa akan dibayarkan untuk angsuran KPR setiap bulannya. Nah, untuk itu konsumen hendaknya punya catatan keuangan yang bagus. Ya misalkan nggak terlalu banyak minjam di mana-mana yang sebenarnya nggak perlu untuk kebutuhan konsumtif gitu ya. Terutama kalau sudah minjam tapi ternyata gagal bayar atau macet, ya tentunya di BI, di sistem BI akan tercatat dan itu akan menjadi hal negatif yang tentunya jadi catatan bagi bank dan jadi pertimbangan dalam memutuskan kredit tersebut. Nah, sehingga ya kita, terutama anak-anak milenial harus berhati-hati nih untuk gaya hidup ya. Jadi kalau misalkan nggak perlu-perlu banget, kenapa nggak duitnya untuk beli rumah dan cicil lewat KPR BCA. Itu tentu akan lebih baik ya Bu. Nah, terus kalau yang hal kedua mengenai jaminan atau legalitas, ya nggak usah khawatir kalau belinya di Citra Garden Serpong karena sudah kerjasama dengan Bank BCA. Ya, jadi nggak terlalu dilihat banget ya Pak, masa karena udah di awal screeningnya ya Pak ya, kalau misalnya untuk proyek-proyek yang kerjasama seperti Citra Garden Serpong ini. Untuk pekerjaan, mempertimbangkan pekerjaan seseorang itu, background pekerjaannya ya, baik mau itu karyawan ataupun wira swasta gitu ya, bagaimana pekerjaan yang bisa lolos nih untuk masuk ke KPR Bank BCA? Ya, sebenarnya di BCA baik karyawan, wira swasta, ataupun profesional sepanjang telah berusia
18 tahun itu bisa, Bu, untuk 18 tahun, mengajukan Pak, ya? KPR BCA. 18 tahun ya? Betul. Udah bisa ya? Ya, untuk masing-masing akan ada persyaratan detailnya. Mm-mm. Nanti bisa lihat ke rumahsaya.bca.co.id. Wah. Jadi rumahsaya.bca.co.id ini adalah platform web based yang dikembangkan oleh BCA yang menjadi sarana edukasi Wah, bagi konsumen bagus banget. yang ingin mengetahui produk, program tentang KPR BCA. Nah, termasuk di situ konsumen bisa, Bu, melakukan simulasi angsuran. Bisa. Jadi misalkan harga rumahnya 1 miliar, gajinya 20 juta sebulan. Berapa sih yang harus dia bayarkan selama setiap bulannya? Itu bisa. Selain menghitung simulasi angsuran KPR, bisa juga konsumen langsung mengajukan aplikasi KPR di situ. Bisa Jadi juga nggak usah langsung ya, datang Pak, ke ya? bank, Bu. Jadi upload aja dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, nggak sampai situ. Begitu data dan dokumennya diupload, nanti konsumen bisa cek, Bu, bisa nge-track di rumahsaya.bca.co.id aplikasinya dia yang lagi diproses itu sampai mana sih? Sampai mana? Oke, teman-teman semuanya. Ini menarik banget loh, Pak. Jadi kita kan sekarang udah dimanjakan sama teknologi-teknologi di mana teman-teman bisa secara online gitu ya, ngecek berapa sih angsuran kira-kiranya dan lain-lain. Nah, selanjutnya Pak, untuk wira swasta itu gimana Pak? Pertimbangannya itu biasanya harus minimal ada legalitas apa mungkin? Ya, untuk lebih detail di website tersebut sebenarnya sudah ada sih, Ya, Bu. jadi nanti Masing-masing. ada semua ya, mau karyawan, mau wira Wira swasta. swasta atau profesional. Atau profesional. Mulainya umur 18 tahun udah bisa ya Pak ya? Ya. Iya. Nah, setelah KPR nih Pak, mungkin bisa kasih tips nggak ke teman-teman semua gitu ya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keuangan tadi berdasarkan pengalaman Bapak ya gitu. Biar KPR-nya tuh bisa terbayar terus gitu ya, atau apa yang harus dilakukan sama teman-teman kalau misalnya udah jalan KPR tiba-tiba aduh ada isu-isu ekonomi gitu ya yang mungkin bikin teman-teman takut gitu ya. Nah, kira-kira langkah-langkahnya apa sih Pak yang Ya. perlu kita lakukan? Menurut saya kuncinya di awal, Bu, pada saat mau mengajukan KPR dan lebih awal lagi pada saat mau beli properti. Jadi kalau kita mau melakukan transaksi properti, kita harus menyiapkan beberapa biaya yang kita akan bayarkan ya. Ya, misalkan biaya notaris. Untuk setiap pengikatan jual beli properti akan ada biaya notaris ya, misalkan untuk PPJB atau AJB atau untuk transaksi lain. Nah, terus juga harus ada biaya pajak. Pajak yang harus dibayarkan ke negara. Itu BPHTB, Bea Tanah dan Perolehan Bangunan. Hak Atas Tanah dan Bangunan. Iya. Ya, dengan istilah awamnya adalah pajak pembelian properti ya. Nah, itu konsumen harus siapkan itu juga. Selain itu, jika memang nanti akan melakukan transaksi dengan KPR, tentunya ada biaya KPR yang konsumen harus siapkan, seperti biaya provisi, biaya admin, biaya asuransi. Jadi, Range-nya kira-kira berapa ya Pak untuk biaya KPR? kalau range memang bervariasi. Variasi ya. Itu tergantung pada ini ya Pak ya, apa namanya, plafonnya ya Pak ya, atau pinjamannya ya? Tergantung plafon, tergantung usia, dan Usia. lain sebagainya, Bu. Ya, kuncinya memang di awal konsumen harus menyiapkan biaya-biaya tersebut, menyiapkan down payment. Jangan lupa, tadi Bu Wanda sudah sebutkan Citra Garden Serpong, down payment-nya rendah sekali, 5%. Jadi Iya, buat bener. konsumen akan sangat membantu ya. Iya. Nah, terus jangan lupa pilih suku bunga yang sesuai dengan kebutuhan dengan kondisi keuangan masing-masing. Bisa Jika dibilang- itu sudah dipilih dengan baik, maka saya cukup yakin nanti sampai selesai kredit, semua akan berjalan secara lancar. Amin Pak. Berarti bisa dibilang kita harus benar-benar prepare dengan matang di awal nih teman-teman. Karena KPR ini keputusan jangka panjang nggak sih Pak? Betul, Ya kan? Bu. Apalagi kalau tenornya ngambilnya yang 15 tahun, Iya. 20 tahun ya. Ini sama kayak punya anak nggak sih Pak? Iya, betul. Karena beli rumah itu sering menjadi keputusan sekali seumur hidup bagi Iya. banyak orang. Bener, jadi perhitungannya itu plannya juga harus dari awal dan mungkin teman-teman juga harus menyiapkan beberapa biaya tadi Pak ya. Dan biaya itu kalau bisa siap di depan nih, jangan sampai nanti sambil nyari-nyari lagi sambil bayar cicilan KPR-nya ya Pak ya. Duh Pak Ade, banyak banget informasi yang bisa kita dapetin nih hari ini teman-teman. Nah, yang terakhir Pak, karena Bapak udah di sini, kasih pendapat dong Pak, proyek kita ini. Tadi Bapak udah lihat-lihat rumah mana nih, kira-kira tipe yang paling favorit untuk Pak Ade? Oh, kalau saya senang dengan tipe yang tadi banyak bukaannya, Bu. Jadi
Di lantai bawah lihat ada inner courtyard. Begitu saya naik, ternyata ada balkon yang di depannya ada kaca tempered itu, Bu. Itu saya senang sekali. Terus Bu Wanda sampaikan, oh tipe ini atasnya tipe etik. Iya. Begitu saya nyampe ke atas, ini bukan tipe etik, Bu. Jadi ini bukan 2 lantai plus etik. Menurut saya ini tipe rumah 3 lantai. Jadi nyaman sekali ya. Jadi cuan banyak ya Pak ya. Bagi konsumen tentunya ini menguntungkan dan sangat layak menjadi pilihan kita. Thank you Pak, thank you. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya hari ini udah mau main-main ke Citra Garden Serpong. Sama-sama Bu, saya juga senang punya kesempatan untuk ngunjungin project ini. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Enggak, pasti enggak. Bantu tim Citra Garden Serpong KPR-nya ya Pak. Pasti Bu. Dan nggak sabar nanti berapa waktu ke depan saya mau kesini lagi pengen lihat perkembangannya. Baik. Terima kasih ya Pak. Oke teman-teman, saya Wanda. Waktunya pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Ciputra Talk yang lainnya. Bye!